Saya Marvin Mosesa. Saya Dikram. Saya Gadin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Kesultanan Perlak atau Perlak merupakan kesultanan muslim pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 840 Masehi oleh Sultan Alauddin Syahid, yang sekaligus juga menjadi sultan pertama Perlak. Kesultanan Perlak terletak di Aceh Timur di bagian pesisir. Nama Perlak sendiri itu dinamakan karena daerahnya banyak memproduksi kayu perlak, yaitu kayu yang biasa digunakan untuk membuat kapal. Kondisi politik. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syahid dan mencapai puncak kejayaan pada masa Kesultanan Magduk Alaidin Malik 1230 sampai 1267. Kerajaan Perlak mengalami kemunduran yang dikarenakan anggota kerajaan yang berebut kekuasaan. Kerajaan Perlak pun bersatu dengan Kesultanan Samudra Pasai setelah Sultan Magduk wafat. Ekonomi. Kesultanan Perlak yang terletak di pesisir memungkinkan untuk menjadi bandar niaga yang maju. Perlak mempunyai lada dan kayu perlak sebagai komoditas utamanya. Perlak juga memiliki mata uangnya tersendiri, yaitu kupang, dirham, tembaga, dan kuningan. Sosial budaya. Perlak mempunyai masyarakat yang multietnis karena banyak singgahnya pedagang yang datang dari Persia, India, dan Tiongkok. Masyarakat juga terbagi menjadi golongan bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat biasa. Islam menjadi agama resmi dan dasar hukum di Kesultanan Perlak, sekaligus sebagai pendidikan. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri pada tahun 13 Masehi di pesisir utara Aceh. Didirikan oleh Merusilu yang kemudian memeluk Islam dan bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Penyebaran agama Islam. Islam sebagai agama resmi. Sultan Malik Al-Saleh menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Raja-raja selanjutnya mendukung pengembangan agama Islam. Pusat dakwah. Menjadi pusat dakwah pembelajaran agama Islam di Asia Tenggara. Banyak ulama dari Timur Tenggara dan India datang untuk berdakwah dan mengajar. Melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal. Penyebaran Islam menyatu dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kehidupan politik. Pertama, sistem pemerintahan. Kerajaan berbentuk kesultanan, sultan sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Kedua, hukum Islam. Pemerintahan mengacu pada syariat Islam, peradilan dan tata pemerintahan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ketiga, hubungan politik luar negeri. Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Mesir, Gujarat, dan Malaka. Menjadi kerajaan berpengaruh di wilayah Selat Malaka sebelum munculnya kesultanan. Kehidupan ekonomi. Letak strategis terletak di jalur perdagangan internasional antara India, Arab, dan Tiongkok. Menjadi pelabuhan transit terpenting di Asia Tenggara. Kedua, mempunyai mata uang sendiri. Samudra Pasai mencetak mata uang emas bernama dirham. Tiga, komodasi utama. Lada, emas, kapur barus, dan hasil hutan. Ekspor dilakukan ke berbagai wilayah di Asia dan Timur Tengah. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat multikultural. Terdiri dari masyarakat lokal, pedagang asing seperti Arab, Persia, India, dan para ulama. Terjadi akulturasi budaya lokal dan Islam. Kedua, bahasa dan sastra. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Berkembang sastra Islam seperti hikayat, syair, dan tulisan-tulisan keagamaan. Ketiga, pendidikan dan keagamaan. Banyak berdiri pesantren dan pusat-pusat pengajaran Islam. Kitab-kitab agama yang diterjemahkan dalam bahasa Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada awal abad ke-16 tahun 1511. Tak lama setelah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis, pendiri Kesultanan Aceh adalah Ali Mugyata Syah yang memproklamasikan kemerdekaan Aceh, kekuasaan Kesultanan Pedir pada tahun 1514 dan menjadi sultan pertamanya. Kesultanan ini mencapai masa kejayaannya pada pemerintah Sultan Iskandar Muda
pada tahun 1607 dan 1636. Di masa inilah Aceh menjadi salah satu kekuatan maritim dan militer terbesar di Asia Tenggara, bersaing dengan Portugis, Belanda, bangsa-bangsa Eropa lainnya. Setelah Iskandar Muda wafat, pengaruh Aceh mulai melemah karena konflik internal, tekanan kolonialisme Eropa, serta perebutan kekuasaan di dalam negeri. Untuk kondisi politiknya, pemerintahan ini dipimpin oleh sultan yang memiliki kekuasaan absolut, namun dibantu oleh pejabat-pejabat seperti orang kaya dan ulama. Hubungan politik Aceh sangat dinamis. Mereka sering bersekutu dengan bangsa asing seperti Turki, Utsmani, Portugis, Belanda, dan Inggris. Untuk kondisi ekonominya, Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama lada yang diminati sekali di pasar internasional. Letaknya strategis di Selat Malaka membuat Aceh menjadi pelabuhan dagang penting, menarik dagang dari Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa. Kondisi sosialnya ini, masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam yang menjadi dasar hukum, budaya, dan kehidupan sosial. Kesultanan Aceh adalah pusat pengembangan Islam di Asia Tenggara dengan banyak ulama yang terkenal seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Ranari. Lembaga pendidikan Islam berkembang pesat seperti Dayah dan Meunasah. Budaya Aceh juga kaya akan seni seperti syair, hikayat, dan seni bela diri atau silat. Sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, putra dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Terletak di tepi selat antara Pulau Muria dan pesisir utara Jawa. Masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menerapkan sistem pemerintahan monarki dengan sultan sebagai kepala negara. Kerajaan ini juga mengangkat adipati-adipati sebagai perpanjangan sultan. Kerajaan Demak merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa setelah mengakhiri dominasi Majapahit. Perekonomian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak bergantung pada perdagangan dan pertanian untuk mengembangkan perekonomiannya. Demak menjadi penghubung perdagangan antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dengan daerah pemasarannya di Indonesia bagian barat. Demak mengekspor beras, rempah-rempah, dan buah-buahan. Demak juga mengekspor kain tenun Jawa yang nilai jualnya tidak kalah dengan tekstil impor dari Cina dan India. Yang terakhir yaitu sosial budaya Kerajaan Demak. Demak tumbuh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Sistem sosialnya bersifat egaliter, tidak mengenal kasta, dan tidak memberlakukan ritual yang mahal. Dan juga ciri khas seni dan budaya Kerajaan Demak adalah ukiran kayu, batik, dan seni ukir pada bangunan-bangunan seperti masjid dan istana. Sejarah Kerajaan Pajang membawa ajaran Islam, kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang berkembang di Jawa pada abad ke-16 setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir dan berperan dalam penyebaran Islam serta dinamika politik di Jawa. Ajaran Islam dalam Kerajaan Pajang melanjutkan peran Demak dalam penyebaran Islam di Jawa, terutama melalui pendekatan kultural dan dakwah para ulama. Para ulama memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dengan ajaran Islam diterapkan dalam hukum dan tata pemerintahan. Islam bercampur dengan budaya lokal, melahirkan sinkretisme Islam kejawen yang mengombinasikan ajaran Islam dengan tradisi Hindu-Buddha dan adat Jawa. Kondisi politik Kerajaan Pajang. Pajang menggantikan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam di Jawa, tetapi mengalami tantangan dari Mataram dan Surabaya. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya Pangeran Benawa dan Arya Penangsang yang berujung pada melemahnya Pajang. Pajang akhirnya takluk oleh Mataram yang dipimpin Sutawijaya sekitar tahun 1586 yang kemudian menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan baru. Kondisi ekonomi Kerajaan Pajang. Pajang mengandalkan pertanian,
terutama padi dan palawijaya yang didukung oleh sistem irigasi yang baik. Sebagai pusat kekuasaan di pedalaman, Pajang terlibat dalam perdagangan hasil pertanian dan rempah-rempah dengan daerah pesisir dan pedagang asing. Sistem ekonomi kerajaan didukung oleh pajak dari rakyat dan upeti dari daerah bawahan. Kondisi sosial budaya kerajaan Pajang. Terdapat hierarki sosial dengan raja dan bangsawan di puncak, diikuti oleh pejabat kerajaan, ulama, pedagang, petani, dan rakyat biasa. Perpaduan Islam dengan tradisi Jawa terlihat dalam seni, sastra, dan arsitektur seperti upacara keagamaan dan sistem pemerintahan berbasis adat. Pesantren berkembang sebagai pusat pendidikan Islam, mengajarkan Al-Quran, fikih, serta ilmu-ilmu lainnya. Kerajaan Pajang berperan sebagai jembatan antara era Demak dan Mataram dalam sejarah Islam di Jawa, meskipun keberadaannya tidak berlangsung lama. Sejarah singkat Kesultanan Mataram Islam. Pendirian dan perkembangan awal. Kesultanan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati Danang Sutawijaya pada tahun 1586. Setelah memisahkan diri dari Kesultanan Pajang, Mataram berkembang menjadi kerajaan kuat di Jawa. Di bawah pemerintahan Sultan Agung 1613-1645 yang berhasil menyatukan sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi ekonomi agraris Mataram mengandalkan pertanian terutama beras dengan sistem barter dan penggunaan mata uang lokal seperti picis. Sedangkan perdagangan, pelabuhan seperti Jepara menjadi pusat perdagangan rempah dan hasil bumi. Pajak, pemerintahan pemungut pajak hasil bumi dari rakyat untuk membiayai kerajaan. Keadaan politik, sentralistik, kekuasaan terpusat di tangan sultan dengan dukungan elit priai dan bangsawan. Ekspansi Sultan Agung memperluas wilayah hingga Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Pecahnya Mataram. Setelah perjanjian Giyanti 1755, Mataram terbagi menjadi Kesunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sosial budaya, Hindu, Buddha, dan Islam. Meskipun Islam menjadi agama resmi, tradisi Jawa pra-Islam seperti wayang dan upacara kejawen tetap hidup. Berkembangnya seni gamelan, tari bendaya, dan arsitektur keraton yang memadukan unsur Islam Jawa. Stratifikasi sosial masyarakat terbagi menjadi kelas penguasa, sultan, bangsawan, priai, dan rakyat biasa, petani, pedagang.